lagi dengan saya Mustafidin, pendamping lokal desa Kecamatan Gemawang. Ada bersama kita dua sosok luar biasa yang sudah malang melintang dan merasakan pahit getirnya di dunia pemberdayaan. Ada Pak Johar, mantan Direktur BUMDes, yang sukses membawa dunia pemberdayaannya ke level provinsi bahkan nasional. Di sebelahnya ada wanita cantik, istri Pak Carik, Pak Sekdes, Mbak Yuni, yang luar biasa gigih dalam memperjuangkan kaumnya. Bisa diceritakan Pak bagaimana perjalanan cerita mulai dari awal terkait dengan BUMDes yang panjenengan berdayakan? Ya, salah satu dari kegiatan BUMDes adalah pembuatan pasar pagi. Yang pertama adalah kami datang langsung ke warga masyarakat yang sebagian besar adalah rumah tangga miskin. Dari satu persatu kami ajak menjadi pedagang keliling. Setelah terkumpul kurang lebih 40 orang, baru kami bersama Mbak Yuni untuk mengajak suppliernya. Berarti nunggu terkumpul 40 orang ya, atau? Jadi prinsip kami membuat pasar harus menciptakan pembeli dulu. Oh, gitu ya. Setelah pembeli ada, baru penjualnya didata dan diundang, diadakan. Jadi tidak memberikan spekulasi yang berlebihan bagi tidak pembawa dagangan ke pasar itu, karena akan habis dengan jumlah sayur yang banyak gitu ya. Betul. Untuk Pak Yuni, bisa diceritakan terkait kisah panjenengan memulai usaha pemberdayaannya di pasar pagi. Ada keluh kesah atau sesuatu yang bisa dibagi di sini? Iya, kalau sebenarnya tugas saya nggak sendiri, banyak dari teman-teman dari pemberdayaan perempuan juga yang melihat potensi di Gemawang itu, karena ini kan berawal dari permasalahan ya Pak, permasalahan RTM. Bagaimana kita mencari solusi biar RTM itu berkurang, rumah tangga miskin itu berkurang. Kemudian karena kebetulan di Gemawang itu ada pasar, dan kebanyakan di pasar Gemawang itu yang jualan justru dari pedagang dari luar. Nah, itu PR awal kami. Kemudian kami mengumpulkan mendata dari kader-kader RTM yang perempuan itu, dengan melihat siapa? potensi. Jangan mendatanya sendiri atau ditemani dengan teman-teman dari PKK. Ya, teman-teman PKK. Kemudian kita data, kita gali potensi dari ibu-ibu itu. Mereka ternyata mereka banyak sekali yang bisa membuat jajanan. Nah, kita mulainya dari situ. Pak, bagaimana? Nah, tadi yang sudah disebutkan Pak Johar, jadi keistimewaan pasar pagi itu salah satunya adalah, kalau yang lain kan membuat pasar dulu. Tapi tadi kita membuat pembeli dulu. Kita membuat pembeli dulu. Jadi ibu-ibu itu membuat makanan itu sudah tahu siapa yang mau beli, seperti itu. Jadi uniknya di pasar pagi itu dibatasi penjualannya. Satu orang harus jualan satu macam barang, satu produk. Satu produk. Jadi minimalisir nggak bisa jualan double-double untuk menghindari monopoli. Gitu ya. Atau membatasi orang-orang yang sudah mampu, sudah kaya, itu terhindar dari kejadian semacam itu. Jadi memang ini diharuskan untuk rumah tangga miskin. Jadi warga miskin dibatasi satu orang jualan satu produk. Dari cerita panjenengan berdua, setelah saya cermati, sepertinya panjenengan lebih banyak dari sisi pemberdayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Tapi berjalannya waktu, pelaku-pelaku semakin bertambah, akhirnya menuntut pemenuhan fasilitas. Nah, bagaimana langkah dan cara panjenengan dalam upaya melengkapi fasilitas yang kurang tersebut? Kami akan memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya pasar pagi, itu terutama di bidang lampu, penerangan,
Terus yang kedua adalah kalau hujan itu jadi warga pasar itu agar di waktu hujan dan terang itu tetap selalu bisa jualan. Dari mana Itu harapan kami akan membuat proposal. Proposal tersebut akan saya tujukan kepada kepala desa, pemerintah desa. Jadi alurnya panjenengan mengajukan proposal atas nama BUMDes kepada pemerintah desa. Jadi nanti desa akan menjawab dengan penyertaan modal. Kalau Ibu mungkin terkait dengan pasar pagi kita cukupkan, tapi saya akan lebih kepingin mengerti bagaimana Ibu ternyata punya sisi yang juga nggak kalah menarik di bidang pemberdayaan kelompok wanita dengan progres stunting, karena desa kita ini menjadi lokus. Nah, seperti apa panjenengan berkiprah dalam rangka menekan stunting di kelompok perempuan atau kelompok-kelompok ibu hamil mungkin. Kami kan kebetulan dari PKK juga kami bahu-membahu. Alhamdulillah support dari pemerintah desa juga sangat luar biasa untuk mengatasi stunting ini. Wujudnya apa Bu supportnya? Banyak sekali termasuk dana terkait kegiatan yang kita seperti ini lah. Desa langsung terkait dengan dana. Kebetulan yang dari kelompok perempuan PKK itu kan ada pertemuan setiap 1 bulan sekali. Kemudian kebetulan juga yang dari pasar pagi itu juga ada pertemuan selapanan. Nah, di situ kita manfaatkan untuk sosialisasi termasuk di Yandu. Nah, itu sosialisasi kita bisa mengena ke masyarakat terkait penting sekali penanganan lokus stunting ini. Seperti apa yang jenengan sampaikan terkait dengan pentingnya penanganan stunting? Stunting ini kan dari awal kan kita harus mengantisipasinya dari usia kehamilan ya. Bahkan justru sebelum pranikah. Nah, kebetulan kami juga ada tim pendamping keluarga. Nah, itu juga kami kerjasama dengan tim pendamping keluarga. Kami data. Pertama kami melakukan data. Setelah data, dari pendataan. Iya, pendataan. Kemudian dari pendataan itu kita door to door benar-benar kami berikan sosialisasi. Termasuk terkait dengan pola makan, pola hidup sehat seperti itu. Berarti dari pendataan kemudian eksekusinya menemui mereka dan support asupan gitu. Ya. Semacam. Terkait kalau dari Posyandu itu kita PMT itu kan juga dana dari desa. Kalau yang terkait dengan menekan usia muda itu Ibu terlibat nggak? Iya. Kita juga ada pertemuan, ada PIK remaja dan sebagainya. Itu ada Posyandu remaja seperti itu. Nah, itu dari situ kita sosialisasi ojo kawin bocah. Iya Bu, tepat sekali apa yang panjenengan sampaikan, karena memang menekan stunting nggak cukup hanya menghadang hilirnya, tetapi harus diurai jauh dari hulunya, sehingga persiapan sebelum menikah juga menjadi sangat penting. Pembekalan pranikah juga sesuatu yang harus benar-benar dilakukan oleh siapapun yang kepingin stunting itu pergi dari bumi Gemawang, karena ini desa menjadi lokus nasional. Jadi begitu ya Bu, apa yang jenengan sampaikan ternyata memang menjadi bukti real kiprah panjenengan dalam upaya menekan naiknya angka stunting, karena stunting tidak cukup hanya dihadang di hilirnya tetapi harus diurai jauh dari hulunya. Kiranya cukup sekian dulu ya, bisa disambung lain waktu, karena untuk membahas BUMDes tidak cukup 1-2 jam, apalagi ada pasar yang sangat prospek kompleks ya, terkait juga dengan stunting, karena itu menjadi satu tujuan dari 8 goals SDGs yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di kesempatan yang lain. Bagi Anda yang masih penasaran, silahkan tonton lagi podcast kami berikutnya. Terima kasih.